saya belum percaya pada Tuhan. Karena orang tua saya masih kepercayaan yang lain, sehingga saya tidak bisa membedakan antara itu kehendak Tuhan atau keinginan saya pribadi. Saya tidak bisa membedakan, yang penting saya berbuat baik untuk menambah bekal orang tua. Tetapi kalau saya saat ini, saya sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi pula, saya akan katakan itu tidak benar. Itu belum layak di hadapan Tuhan, atau tidak layak di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, sore ini saya coba mengajak kepada adik sekalian atau anak-anak saya, karena mungkin usia anak saya paling kecil sudah 26 ya. Mungkin di antara kalian ada yang belum sampai 26. Saya lebih suka mengatakan kalian adalah adik saya maupun anak-anak saya, karena usia tahun ini saya 67. Kami memiliki anak 3. Nah, jadi dengan kata lain, saya harus betul-betul bahwa sore ini saya membawakan satu renungan firman Tuhan, harus saya memberikan satu contoh yang baik, menjadi teladan yang baik bagi adik-adik sekali maupun anak saya. Setuju? Mau terima nasihat? Karena saya jujur, saya katakan, kalian ini sebagai perantau itu tidak mudah. Bahkan tadi saya maaf, sampai saya lupa menanyakan nama apa yang membawa saya dari hotel ke sini. Siapa namamu? Pak Agus. Agus. Oh, Agus biasanya nama orang Jawa. Jawa Sumba. Nama ini di segala daerah boleh nama Agus ya. Ya, jadi ini tadi saya melihat Agus ini sudah merantau ke Kabupaten Bima atau Bima, kota Bima ini sudah 23 tahun yang lalu, betul Pak? 2000, tahun 2000. Yang satunya saya belakang Pak siapa? Martin itu bersamaan masuk ke Bima. Mereka sudah merantau 23 tahun. Itu sesuatu yang tidak dengan waktu yang pendek, itu waktu yang cukup panjang. Nah, kalau kalian ini sudah merantau 23 tahun, kalau tidak berhasil, apa kata orang tua? Sia-sia kamu merantau di kota lain, ternyata tidak berhasil. Saya harapkan siapapun di antara kalian ini yang sudah Tuhan seizin Tuhan sudah merantau tempat ini, belajarlah untuk disiplin, belajarlah sungguh-sungguh seperti hari Minggu ini. Upayakan, bukan usahakan, upayakan. Carikan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya tahu bahwa di dalam Tuhan, kalau kalian semua sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka rezeki, berkat akan menyertai kalian semua. Amin. Amin. Nah, sore ini saya tidak berani mengatakan berkat. Sore ini saya mengajak kita semua belajar untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan kondisi yang ada ini. Maka judul firman Tuhan pada sore ini, saya memberikan judul firman Tuhan ini memang tidak enak didengar ya, tetapi itu yang harus kita lakukan. Saya sepakat, kita semua tidak mau bahwa pengennya hidup ini bahwa untuk itu sore ini saya memberi judul firman Tuhan buat renungan sore ini adalah berdiri teguh di atas badai. Di tengah badai, bukan di atas badai. Kalau atas badai itu kan berarti kita masih bisa melalui. Ini di tengah-tengah badai. Itu sungguh-sungguh kita tidak mau semuanya. Saya yakin semua tidak mau mendapatkan badai dalam kehidupan kalian semua. Setuju? Ayo kita kalau sama-sama baca, kalau kita baca Alkitab, kita sama membaca dulu. Kita akan mengawali di Efesus 6 ayat 10. Efesus di perjanjian baru ya, Efesus 6 ayat 10. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini satu perintah Tuhan yang melalui Nabi Paulus itu yang dulu katakan yang dinamakan Saulus, yang setelah mengalami pertobatan. Orang ini disebut Paulus. Nah, Paulus ini kalau dikatakan Saulus dikatakan kalau di dalam kalau nggak salah di bahasa Ibrani itu adalah
nama-nama Saulus itu adalah nama kecil, nggak ada gunanya. Tetapi ternyata setelah pertobatan, namanya Saulus menjadi Paulus, ini adalah nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, jadi ini Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik sekalian yang pernah baca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, namanya Paulus ini, Rasul Paulus ini sungguh-sungguh dianiaya karena pengabaran Injil, dianiaya, didera, disiksa, bahkan mendapat kelaparan dan sampai dimasukkan penjara. Tetapi yang hebat, yang luar biasa, namanya Rasul Paulus ini itu tetap bersuka cita, tetap mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu adalah satu kekuatan yang luar biasa, dan kuasanya juga nampak dan terjadi dalam Rasul Paulus ini. Nah, ini merupakan sebuah perintah Tuhan yang kita gunakan, yang kita harus gunakan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, dalam kata lain, kalau kekuatan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak enak ini, tadi saya katakan lebih awal bahwa kalian semua dari Sumba, kebanyakan dari Sumba merantau ke Bima. Ini apakah dengan keikhlasan apa terpaksa? Adik-adik sekalian boleh jujur sama saya, terpaksa apa enggak? Keikhlasan, betul. Tetapi ada juga mungkin terpaksa. Terpaksa karena apa? Keluarga sana ekonomi sangat minim, betul nggak? Jadi saya kalau tetap bertahan di Sumba, maka tidak ada masa depan bagi saya. Betul. Nah, akhirnya dengan kondisi ini saya coba merantau kota Bima yang paling dekat, yang kiranya bisa membantu saya, bisa membawa saya ke satu tujuan, yaitu masa depan yang lebih baik. Setuju? Nah, jadi saya katakan memang kalau kita dengan perantau ini, kalian merantau ke Bima ini, kalau mengandalkan kekuatan kita, maka saya jujur saya katakan kalian tidak bisa berhasil. Kenapa? Satu, masa muda ada masa kenikmatan, betul nggak? Khususnya kaum pria nih, pria-pria anak muda zaman sekarang nih, kalau lagi depresi, lagi frustasi, apa yang dicari? Hah? Untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati, mungkin menenangkan sesaat, apa yang dicari? Minuman. Betul, setuju? Setuju? Ragu-ragu. Gak apa-apa. Kita di sini sharing, terbuka. Karena saya pun seperti kalian semua, pada masa-masa muda suka minum. Karena frustasi, keluarga miskin. Orang tua saya minta orang tua uang, orang tua tidak sanggup memberikan saya uang. Saya pinjam teman tidak kasih, bahkan dihina. Otomatis pelarian saya pada waktu itu belum mengenal Tuhan. Pelarian saya apa? Kalau ada uang ya beli minuman. Tetapi setelah saya kenal Tuhan Yesus dari sungguh-sungguh, itu saya tinggalkan. Soal rokok, ya saya rokok, perokok berat. Mungkin di antara kalian ini semua yang anak muda yang merokok, maaf ya, saya tidak menyinggung kalian semua ya. Saya ngomong apa adanya. Dulu saya lagi frustasi, lagi depresi, rokok. Kalian mungkin yang sekarang tidak pernah tahu ya. Dulu ada namanya gudang garam kretek yang kemasan yang kuning. Kemasan yang kalau kuning kan di Samsu ya. Ya. Kalau yang merah itu apa? Gudang garam kretek yang isinya satu bungkus 12 yang ada kandungan kretek. Itu kalau saya frustasi, lagi saya depresi, saya tangan saya ini memegang 2 rokok, saya hisap. Tetapi waktu itu karena saya sudah bertobat, sejak saya bertobat, minuman rokok saya buang jauh-jauh, dan sampai hari ini saya tidak ada minum. Bahkan seizin Tuhan, puji nama Tuhan, saya katakan sekarang kalau minum bir seperempat gelas, saya sudah katakan bahwa Jawa itu alergi biduran, gatal semua badan. Itu memang kenyataan hidup yang saya alami. Itu memang harus kita alami. Tetapi yang penting kita di dalam Tuhan, kita berusaha jadi perilaku yang baik.
masalah boleh terjadi. Jadi saya katakan kekuatan kita itu bukan dari kekuatan dari diri sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka sesuatu yang jelek tidak bisa kita hilangkan. Tetapi kalau terjadi seperti itu, ayo sore ini saya mengajak adik-adik kita semua, kita mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus, nggak ada lain. Kalau kita mengandalkan pada Tuhan, segala problema boleh berjalan. Tetapi satu hal yang saya harus katakan secara jujur saya katakan, Tuhan pasti menyertai. Siap apapun permasalahanmu, seizin Tuhan terjadi, Tuhan pasti memberikan kemampuan. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri mungkin kuat. Orang dunia mengatakan, Pak, kalau Hengki kalau mau sehat bagaimana? Saya katakan harus olahraga. Kalau olahraga secara rutin, berarti kesehatan tubuh kita pasti agak terjamin, kesehatan fisik, stamina kita pasti terpelihara. Itu kalau kita secara jasmani, secara fisik, kalau kita secara rutin olahraga. Tetapi sore ini saya katakan bukan soal olahraga, tetapi saya katakan kekuatan sesungguhnya itu bukan dari kekuatan sendiri ataupun dari kekuatan yang lain, tetapi sesungguhnya kekuatan yang murni, yang sejati adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ayo sore ini kita perbarui kehidupan kita yang lama, jangan ditengok lagi. Kita yang penting, walaupun sekarang masa-masa ini Pak Hengki, masa-masa sulit, nggak apa-apa. Itu seizin Tuhan. Kita Pak, saya katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pak Bujat bisa bacakan Pak? 1 Korintus 10:13. Iya. Ya, jadi itu pencobaan yang sekarang ini ada pencobaan. Dikatakan Tuhan ada pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Selagi kita dicobain sama Tuhan, kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan. Tapi yang penting adalah kita berharap dan bersandar dan taat kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah jadi pelaku firman Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tekananmu, Tuhan pasti tolong. Jangan khawatir. Kalau masa muda saya hidupnya amburadul, saya bisa, kenapa kalian tidak bisa? Ini satu tantangan buat kalian semua. Nah, kami berkeluarga sudah 34 tahun. Ya memang saya katakan, mungkin Pak Bujat mengatakan Pak Hengki nggak ada masalah. Siapa bilang nggak ada masalah? Setiap hari kita banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi masalahnya gimana? Masalahnya kita melihat pergumulan, jangan melihat tantangan, tekanan hidup, masalah problem maupun yang tekanan hidup yang lainnya. Kalau kita melihat, semakin kita fokuskan, maka namanya Tuhan tidak nampak lagi. Kalau kita fokuskan masalah itu semakin hari semakin membesar. Akhirnya semakin membesar, akhirnya menelan kita, maka iman kita tidak akan nampak lagi. Makanya saya katakan sore ini, ayo kita ini harus memiliki iman yang kuat. Kita bisa mengimani, iman ada di perjanjian baru mengatakan iman bisa menggeserkan gunung. Itulah iman yang sebesar sebiji sawi. Ayo kita anak Tuhan yang beriman, sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, saya mau rubah kehidupan saya mau merubah perilakuan saya, supaya apa? Saya bisa benar di hadapan Tuhan, saya bisa berkenan pada Tuhan. Maka kalau sudah berkenan pada Tuhan, maka doa kalian pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Walaupun saat ini belum dijawab, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Orang lain ditolong, kok saya berdoa bertahun-tahun tidak. Jangan mengatakan begitu. Itu Tuhan memiliki istilahnya memiliki keadilan yang tersendiri. Tuhan itu bijaksana. Kalau orang lain ditolong, itu pasti ada kelebihannya. Mungkin orang itu lebih rajin, lebih tidak malas, lebih ulet, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka Tuhan berkata, ini kita sekarang ini harus introspeksi diri. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya kok biasa-biasa saja? Tidak seperti orang yang lain. Kenapa orang tidak beriman itu tidak berdoa, tidak percaya sama Tuhan, tapi kaya? Itu Tuhan punya porsi sendiri.
Jangan mengiri kepada orang lain. Ayo kita sore ini kita belajar untuk lebih introspeksi diri, mengevaluasi diri, supaya kehidupan ini hari demi hari lebih layak di hadapan Tuhan. Jadi apa? Saya katakan bahwa saya akan bersingkat waktu karena waktu tidak. Ini saya loncat aja. Nah, satu contoh lihat ini, Adam dan Hawa. Bapak Ibu tahu kan? Adik-adik sekalian, anak saya kan tahu ada apa peristiwa Adam dan Hawa. Dia akhirnya nggak taat sama Tuhan, dia apa? Di apa? Dikeluarkan dari Taman Eden. Betul nggak? Pernah dengar cerita ini kan? Ya. Nah, itu melakukan satu kesalahan. Padahal hidupnya itu harusnya taat kepada perintah Tuhan. Karena tidak taat, maka dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Itu pertama. Lihat apa? Istri Lot. Pernah baca istri Lot jadi apa? Pernah baca istri Lot? Dia tiang garam. Karena dia pengen melihat apa? Tuhan sudah mengatakan kalian jangan menengok ke belakang. Kalau menengok belakang itu akan jadi tiang garam. Tetapi namanya istri Lot ini, dia pasti pengen melihat kenikmatan Sodom Gomora itu sedang dibakar oleh Tuhan. Dia enggak puas dengan Tuhan, dengan apa Tuhan yang perlakukan Tuhan. Dia coba menengok belakang, padahal Tuhan sudah mengatakan tidak boleh menengok belakang. Artinya apa? Kita jangan sering menengok belakang kenikmatan dunia, maka kita perjalanan kita hidup dalam dunia, dalam Tuhan ini tidak bisa maju. Apa yang terjadi? Jadi yang garam. Peristiwa yang lain apa? Ayub. Siapa di sini mengenal Ayub? Pernah baca Ayub enggak? Pernah baca di Alkitab enggak? Peristiwa Ayub. Pertamanya kaya apa miskin? Pertamanya awalnya Ayub 1 itu ceritanya apa? Orang yang saleh di hadapan Tuhan, tidak pernah berbuat jahat dan hidupnya berkenan pada Tuhan. Orang yang 3 hal ini yang berkenan di hadapan Tuhan, itu pun Tuhan masih mau nguji iman kepercayaan sampai di mana. Apa yang terjadi? Seizin Tuhan, Ayub sekeluarga, anak-anak Ayub meninggal di hari yang sama. Kedua, harta bendanya. Ketiga, apa? Ternak, kambing, dombanya semua dihanguskan, semua dimusnahkan. Jadi dari kaya jadi miskin. Bukan hanya di situ saja, tetapi Tuhan seizin Tuhan pula badannya dikasih apa? Sakit kulit yang sangat parah. Sampai istrinya mengatakan, Ayub, ngapain lagi menyembah Tuhan? Maka ngapain lagi kamu memuji Tuhan? Ngapain lagi kamu membesarkan namamu? Ya, dalam kondisi seperti ini kami masih mau menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhanmu, terkutuklah Tuhanmu. Istri di dalam rumah tangga ini sebagai istri tolong saya ingatkan, jangan seperti istri Ayub ya. Suami dalam kondisi masih memaki memaki, ngomel Pak atau apa Kak atau apa, yang sumpah apa kalau istri menyebutkan suami? Pak apa? Istri menyebutkan suami apa? Masuk kakak? Bapak sepanjang hari loh kamu kerja kok nggak dapat sesuatu. Ini loh nanti mau makan apa? Ini sama dengan istri Ayub ini. Nah, kalau memang suami belum dapat sesuatu, ya kita belajarlah untuk bisa saya nggak tahu ya harus bisa menerima. Bahasa Jawa itu menerima tuh. Pokok sesuatu apa kata namanya kalau suami nama imam dan keluarga, betul nggak? Kalau istri kalau merengek-rengek bersungut-sungut, ini lo tanggal beli TV besar, masa kita tidak bisa beli? Ini pertanyaan besar bagi suami-suami. Ini juga istri juga harus jangan sampai begitu ya. Terkutuklah, kutukilah Tuhanmu. Tetapi jawab Ayub mengatakan di ayat setelah Ayub 2 di Ayub 2 ayat 10 mengatakan demikian. Kesimpulannya, jangan menerima yang baik saja, yang buruk pun kita kalau dari Tuhan kita terima. Dalam arti
Kalau kita dalam rumah tangga itu apapun terjadi, belajarlah mengucap syukur, belajar untuk menerima. Jangan bersungut-sungut, jangan membandingkan satu dengan yang lain. Karena rezeki berkat itu kita tidak bisa sama dengan orang lain. Tetapi ada satu hal yang saya menggarisbawahi. Ayo, dulu saya seperti kalian ini kerjanya ya tidak sungguh-sungguh, ya hidupnya nggak bisa serius, hidupnya nggak serius, hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya sesuai janjinya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan pasti memberikan terbaik. Amin. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana tetap bisa berdiri teguh di tengah badai dalam kehidupan ini. Masalah sakit, penyakit, keuangan, pekerjaan, tekanan hidup dan tak kunjung selesai dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kita bisa berdiri di tengah badai? Yang pertama, kita harus memiliki fondasi yang kuat. Di sini saya tahu tadi, di sini ada tukang bangunan enggak? Tukang batu, ada. Tukang batu yang pekerjaannya bangunan, ada enggak? Yonatan ada hadir? Yonatan, ya. Nah, tanya Yonatan yang ngerti bangunan nih. Kalau kita membangun satu gedung, kalau nggak ada fondasi apa yang terjadi? Gampang rubuh. Mungkin kena angin nggak terlalu besar sudah rubuh. Tetapi yang saya simpulkan, yang pertama itu adalah kita harus menjadi anak yang harus memiliki kehidupan iman kita, kepercayaan kita harus memiliki iman fondasi yang kuat. Karena memiliki iman fondasi yang kuat, maka angin besar, hujan deras, apapun yang terjadi, bangunan itu tidak gampang roboh. Tetapi konsekuensinya apa? Kalau kita mau bangun sebuah fondasi gedung yang fondasinya kuat, batu fondasi, kita harus gali yang agak dalam. Itu memerlukan waktu. Nah, itu namanya proses. Proses itu banyak sekali yang peristiwa proses itu hanya yang mungkin waktu singkat, waktu yang cukup panjang dan tidak tahu kapan selesainya. Itu kita harus melalui satu proses. Proses itu katakan ada singkat, ada yang cukup lama, ada yang tidak tahu kapan jadinya. Itu menentukan bahwa kalau kita menggali fondasi kita, menggali iman kita harus seperti ini. Kita gali fondasi supaya pada saat kita ada masalah, kita tidak gampang goyang. Nah, itu nama sebuah bangunan. Nah, jadi biasanya kalau mengejar fondasi waktunya akan lebih lama daripada membangun tembok dan seterusnya. Itu satu contoh. Maka yang kehidupan ini bahwa di dalam Matius ini 27 ayat 24 sampai 27 mengatakan setiap orang mendengar perkataanku ini akan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu fondasi. Itu tadi, ini ayat 25. Ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, artinya mendengar perkataan firman Tuhan hanya sebatas melewat aja, masuk kanan kiri, masuk kanan keluar kiri. Itu sama dengan melewatkan perkataan firman Tuhan. Itu sama dengan orang yang disebutkan di dalam ayat firman Tuhan dikatakan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan itu. Maka di sini dikatakan membangun di atas fondasi sama dibangun di atas pasir. Nah, Bapak adik-adik sekalian sudah tahu ya, kalau kita hidup iman kita, hidup iman kepercayaan kita pada Tuhan harus berdiri di atas batu fondasi yang kuat. Setuju Bapak Ibu? Bukan Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian setuju? Setuju? Nah, proses tetap jalan. Tetapi satu hal saya harus katakan bahwa nggak apa-apa Tuhan, saya katakan saya jujur waktu itu saya bilang setelah saya bertobat, Tuhan, walaupun hidup saya seperti yang biasa-biasa ini, tetapi saya mau coba untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
hari Minggu tetap saya tidak pernah bolong, tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Ada komsel misalkan diadakan oleh Pak Buja ini, hadirlah bahwa kalau penerimaan firman itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, maka ini bisa menjadi satu rema, bisa menjadi satu pedoman di dalam kehidupan ini. Yang mana harus kita lakukan, yang mana tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau kalian bisa belajar untuk melakukan seperti itu, saya percaya, saya yakin dan percaya hidup kita semua Tuhan ubahkan. Amin. Ya, saya lanjut kembali. Yang kedua adalah harus memiliki pikiran sehat dan tidak mudah panik. Tadi saya bilang fondasi, saya sudah memberikan beberapa contoh. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki pikiran yang sehat dan tidak mudah panik. Nah, adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Kristus, memang kita menjalani hidup ini, apalagi dari awal saya mengatakan kalian dari Pulau Sumba. Tadi saya katakan kayak Martin, kalau dari pelabuhan yang terdekat yang menuju ke Pulau Sumba itu masih perlukan naik kapal 8 jam. Itu enggak, kurang lebih lah ya 8 jam. Itu pun kalau anginnya, ombaknya nggak besar. Kalau ombaknya besar mungkin akan lebih daripada itu ya. Nah, tetapi saya katakan bahwa kalian sudah jauh-jauh dari Sumba jadi perantauan ke sini. Jadi harus memiliki satu tekad yang bulat bahwa saya merantau dari Sumba ke sini. Pertama, saya harus berhasil. Tentu berhasil dengan cara yang positif, jalan yang halal, jalan yang tidak berkali-kali itu ya. Nah, itu pertama. Kedua, kalau kalian sudah berhasil, tentunya kalau kalian di Sumba masih memiliki masih punya orang tua, tentunya orang tua cukup bergembira, cukup bersukacita, cukup bersyukur kalau memiliki anak-anak pulang dari perantau membawa sesuatu yang bermanfaat atau berhasil ataupun berguna bagi keluarga di sana. Betul enggak? Jangan sampai pulang tidak membawa sesuatu, malah ongkos pun sebelum pulang Sumba malah minta transferan dari orang tua. Itu tidak boleh. Ada yang demikian, ada yang seperti itu. Kalau pulang Sumba, Natal mau pulang Sumba, tidak ada uang, lalu minta saudara di Sumba minta transfer uang supaya bisa pulang. Apakah begitu? Ya, maaf kata, saya ngomong tidak enak ya. Itu memalukan. Nah, minta mau kembali lagi setelah Natal, mau kembali ke sini masih merengek sama orang tua untuk minta ongkos untuk pulang ke Bima. Kalau saya jadi orang tua, saya akan sedih. Sehari saya sedih. Karena saya pun memiliki anak 3. Kalau anak 3 seperti saya ini ya, kalau seperti anak saya kalau minta seperti saya minta uang untuk kembali ke perantauan, saya secara orang tua saya pasti sedih. Memang kata-kata ini tidak enak ya, tetapi ini satu teguran supaya bagaimana kalian ke depannya ini, saya akan melihat kalian harusnya menjadi orang-orang berhasil. Amin. Ya. Jadi saya katakan harus memiliki pikiran yang sehat dan tidak mudah panik. Kenapa harus memiliki pikiran sehat? Karena segala sesuatu yang kita lakukan baik atau buruk itu mulai dari apa yang kita pikirkan. Setuju? Ya, saya berpikir mau ke sana. Lalu itu semua kan dari otak dulu, melalui pikiran dulu kan, baru kita lakukan seperti. Kalau pikiran kita kotor, maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Setuju? Nah, saya lanjutkan. Jadi apa yang kita pikirkan, pikirannya akan menentukan kuat atau lemahnya hati kita. Pikiran negatif akan merugikan kita, sedangkan pikiran sehat akan menguntungkan kita. Efesus 3 ayat 20 dan ayat 20 pasal 3 ayat 21 mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikiran, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Ada pepatah mengatakan, ubah cara hidupmu, pikiranmu, cara perilakumu, dan Tuhan akan mengubah nasibmu dan masa depanmu. Setuju? Saya ulangi lagi ya. Ubah cara hidupmu. Kalau hidupmu masih kurang berkenan pada Tuhan, ubah.
minta pertolongan Tuhan. Pertama, kedua, ubah cara berpikirmu. Yang ketiga, cara perilakumu. Konsekuensinya, Tuhan akan mengubah juga nasibmu dan masa depanmu. Amin. Amin. Ya. Maaf adik-adik, sore ini renungan firman Tuhan ini banyak kata-kata yang tidak berkenan kepada kalian semua ya. Mungkin terdengarnya panas di telinga, tetapi itu yang Tuhan menginginkan saya bicara sore ini pada kalian semua. Supaya apa? Saya ini, kalau saya menerima firman sama dengan saya juga harus banyak belajar untuk lebih baik di hadapan Tuhan, untuk lebih benar di hadapan Tuhan, untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Ya. Maka daripada itu penting bagi kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, meskipun kondisi sekarang ini sedang banyak mengalami masalah membuat kita merasa lemah. Tetapi saya berharap kita harus tenang dulu, jangan panik. Kalau kita melakukan satu keputusan dengan hati, dengan pikiran yang panik, maka keputusan itu tidak akan lebih baik. Setuju? Tuhan masih sanggup menolong, Tuhan masih bisa buka jalan dan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti akan bekerja dengan caranya yang ajaib sehingga aku bisa keluar dari masalahku. Maka terjadilah sesuai dengan iman dan perkataanmu. Nah, jadi saya yang terakhir, saya akan menutup di dalam renungan firman Tuhan ini. Saya katakan iman kepercayaan kita sama dengan sebuah pohon. Pohon ini misalnya pohon kelapa ini pohon apa ini? Pohon pinang. Kira-kira bawahnya ada akar enggak? Akar. Kalau misalkan ini kita tebang pohon ini, kira ada kemungkinan pohon ini bisa tumbuh kembali enggak? Hah? Bisa. Karena bawahnya masih ada akar. Ya. Nah, akarnya ini ini sudah saya tebang, tetapi saya tiap hari masih siram dengan air. Walaupun musim kemarau saya tetap siram, kasih pupuk. Ini artinya apa? Pupuk ini adalah firman Tuhan. Jadi Anda semua ya sependapat dengan saya. Suatu ketika pohon ini akan tumbuh kembali enggak? Tumbuh kembali ya. Nah, sekarang pertanyaan saya cabut Akar. pohon ini, saya cabut. Akarnya saya keluarkan, batangnya saya tanam kembali. Apa yang terjadi? Hah? Kering. Apa yang terjadi? Bisa tumbuh kembali tidak? Mengalami kehidupan lagi tidak? Tidak bisa. Demikian juga kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus tadi saya katakan, Tuhan Yesus tiap hari sudah memupuk kita melalui firman Tuhan, melalui komsel dari Pak Buce yang sudah adakan setiap minggu seperti ini. Tiap minggu memberikan makanan rohani kepada kalian semua. Walaupun pohon itu ditebang, tapi Pak Buce punya Tuhan Yesus pasti berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah menabur pupuk. Suatu ketika pasti akan bertumbuh kembali. Jadi pekerjaan Tuhan tempat ini, saya berharap jangan disia-sia. Ajaklah teman-temanmu yang belum pernah ke gereja, jarang ke gereja, ajak ke tempat ini supaya siapa tahu sebulan lagi saya datang sini 2 kali lipat lebih banyak. Amin. Amin. Ya, pekerjaan Tuhan ini saya harapkan bisa terus bertumbuh dengan baik seperti itu. Tiap hari, tiap minggu, tiap hari Minggu, Pak Buce ini sudah memberikan pupuk, memberikan air, memberikan firman Tuhan supaya pohon ini bisa bertumbuh kembali. Nah, kalau sudah bertumbuh, maka kehidupan rohani akan berubah. Otomatis kehidupan jasmani Tuhan pasti memberkati. Itu secara otomatis. Kalau rohani kita tidak bertumbuh, jangan berharap jasmani. Biasanya orang pengen jasmani dulu diberkati, rohani kita tidak berkati, tidak bisa. Jangan dibalik-balik. Rohani dulu diberkati, rohani dulu diisi, rohani dulu ditumbuhkan dulu, baru otomatis Tuhan akan memberikan berkat yang secara jasmani. Mau Bapak Ibu, mau Ibu adik sekalian? Mau? Tumbuh dulu rohani, baru jasmani akan diberkati Tuhan. Amin. Amin.
Aminnya kita cuma depan aja. Nah, jadi jadi saya ayo adik-adik sekalian, mari kita belajar sore ini bahwa kita tetap bisa berdiri teguh di tengah badai. Mari kita introspeksi dan tadi saya katakan evaluasi lagi segala kelemahan kekurangan kita yang menyebabkan kita mengalami kegagalan terus menerus, mengalami pengalaman yang lalu. Jadilah pelajaran yang berharga. Jangan sampai kemarin melakukan satu kesalahan, keesokan hari lagi dilakukan kesalahan yang sama. Jangan. Jadi kesalahan hari ini kita evaluasi lagi, kita introspeksi lagi, kita bicara sama Tuhan. Hari ini saya melakukan kesalahan, saya melakukan kekeliruan, saya sudah lakukan suatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Keesokan hari, sekarang saya mau bertobat Tuhan, saya mengaku kesalahan saya, supaya saya besok keesokan hari lagi saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau kesalahan dilakukan dengan terus menerus sama seperti yang lalu, maka tidak ada gunanya. Iman kita tidak akan, iman kita akan tumpul, bukan bertumbuh. Adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ayo sore ini saya ajak kita semua bangkitkan lagi semangatmu. Jangan melihat keterpurukan kita. Coba jangan melihat keterpurukan kita. Saya tidak bisa apa-apa Pak Hengki. Saya bisa begitu. Jangan mengecilkan hati kalian semua. Kita di sini loh, anak Tuhan itu berharga di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan sangat berharga. Tuhan mengatakan anak-anak kita adalah biji matanya Tuhan. Itu sangat berharga. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita semua sore ini, jangan mudah putus asa. Kerja yang sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Kalau Tuhan kalau Tuhan kalian bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, rajin kerja sungguh-sungguh, tidak malas, dan sungguh-sungguh ikut ibadah sore ini seperti yang diajarkan Pak Buja ini. Saya yakin bulan depan, tahun depan, hidupmu pasti berubah. Rohanimu kuat, jasmanimu diberkati Tuhan. Amin. Mau? Ya, kiranya firman Tuhan yang pendek ini boleh jadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Jadi harapan saya, kita tetap berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan selalu tiap minggu, ayo kita sama-sama punya teman yang udah lama tidak bergereja, ayo tarik dia, ajak dia ke tempat ini, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini hari demi hari, supaya Tuhan tambah jiwa-jiwa baru. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Kita angkat pujian itu dan berdiri.